Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Pradana, NIM 02117002 dari jurusan Teknik Kimia. Ingin menjelaskan tentang proses keseluruhan pengolahan air di IPA PDAM Tirtawijaya Kesugihan Cilacap. Di IPA kali ini berjalan dengan kapasitas 500 liter per jam. Konsep pengolahan air di IPA Kesugihan adalah menghilangkan koloid atau padatan terlarut dan kuman bakteri menggunakan bahan kimia PAC. Sistem pengolahan air bersih instalasi pengolahan air IPA 1 Kesugihan merupakan sistem yang terdiri dari gabungan antara unit proses dan unit operasi. Unit proses pendekatannya adalah mengenai perubahan kualitas material. Misalnya air keruh berubah menjadi air jernih. Sedangkan unit operasi pengertiannya lebih ke peristiwa perpindahan massa. Sumber air pada pengolahan air bersih di IPA Kesugihan adalah Sungai Serayu. Berikut saya tunjukkan diagram alir pengolahan air IPA Kesugihan. Beberapa alat penting yang menopang pengolahan air diantaranya pompa intake, bak bagi, klariflokulator, filter, JWS, BWS, dan pompa transmisi. Berikut saya jelaskan proses pengolahannya. Air baku dari Sungai Serayu dialirkan melalui parit dengan beberapa skrin atau saringan yang akhirnya menuju pompa intake. Proses ini merupakan pengolahan awal, yaitu proses prasedimentasi yang akan mengurangi padatan tidak larut dan sampah-sampah agar tidak masuk dan menyumbat pompa intake. Pompa intake akan mengalirkan air baku menuju bak bagi. Dalam proses ini bersamaan dimasukkan PAC. Bak bagi bertugas membagi aliran air baku ke beberapa klariflokulator. Pada klariflokulator terjadi proses koagulasi dan flokulasi. Di klariflokulator proses pengadukan menggunakan teknik hidrolis sehingga memanfaatkan turbulensi air itu sendiri. Klariflokulator sendiri dibagi menjadi 3 bagian penting, yaitu bak koagulasi, bak flokulasi, dan settler. PAC akan bereaksi dengan air baku di klariflokulator yang akan membentuk flok pada bak koagulasi, ditambah dengan pengadukan cepat agar mempercepat reaksi. Lalu flok akan membesar dan akhirnya mengendap, diakibatkan oleh pengadukan lambat pada bak flokulasi. Selanjutnya endapan flok akan tertangkap oleh settler dan akan dikeluarkan dari klariflokulator. Selanjutnya memasuki proses filtrasi. Air dari klariflokulator dialirkan ke filter dengan tujuan menghilangkan sisa flok dalam bentuk float yang halus dengan media filter. Secara periodik filter harus dicuci balik atau backwash. Backwash menggunakan air backwash water storage atau BWS supaya akumulasi lumpur pada media filter dibuang sehingga filter dapat beroperasi normal kembali. Air filter akan dimasukkan ke dalam CWS atau clear water storage. Pada CWS, air akan dikontakkan dengan gas klor. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kuman penyakit berupa bakteri patogen dan bakteri-bakteri lain yang terkandung dalam air. Selain menjadi reaktor, JWS juga digunakan sebagai tempat penampungan air sementara yang selanjutnya akan diteruskan dengan pompa transmisi kepada konsumen di luar sana. Dalam proses pengolahan air dilakukan juga pengecekan berkala, yaitu dilakukan 1 jam sekali dengan mengambil sampel air dari beberapa keluaran. Beberapa sampel diambil dari yang pertama air baku, yang kedua air keluaran dari klariflokulator, yang ketiga sampel di CWS. Pada pengambilan sampel di air baku
bertujuan untuk mengetahui kekeruan air. Hal tersebut akan mempengaruhi banyaknya zat kimia pH yang akan digunakan. Jika semakin keruh air, maka pH akan juga diperbanyak. Begitu juga sebaliknya. Pengambilan sampel air baku di output clarifloculator bertujuan untuk mengetahui kinerja dari koagulasi dan flokulasi. Apakah baik atau perlu diperbaiki. Pengambilan sampel terakhir berada pada air di CWS. Air di CWS diharapkan sudah sebagai air akhir atau air yang sudah dapat diberikan kepada konsumen. Di air CWS diperhatikan kandungan gas klor, apakah terlalu banyak atau cukup atau terlalu sedikit. Cukup sekian penjelasan tentang proses pengolahan air di IPA 1 Kesugihan PDAM Cilacap Tirtawijaya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.